uang itu mampu membelikan tempat tidur, tapi tidak mampu memberikan tidur. Betul enggak? Uang itu memberikan kita beli rumah, tapi tidak memberikan kita nyaman di rumah. Berarti uang itu jangan dianggap segala-galanya. Orang-orang yang merasa uang itu segala-galanya berarti salah ngerti, salah faham terhadap uang. Malah justru keadaan uang itu membuat kita lalai dan menjauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kata Rasulullah SAW, fitnah umat ini adalah uang. Salah satu fitnah. Gara-gara uang pembunuhan, gara-gara uang bermusuhan. Dan salah satu musibah yang sering tidak diperhatikan oleh kaum masyarakat Islam di Indonesia soal warisan. Orang tuanya sudah meninggal, tinggalkan warisan, tanah, rumah, apa yang lain-lain. Sekarang banyak umat Islam memfikirkan, tidak usah dibagi, kita kan sama-sama saudara, kita sama-sama damai, sama-sama baiklah, mau kenapa bagi? Tidak usah dibagi, biar berjalan lancar seperti itu, seperti biasa aja. Ini juga, ini termasuk salah satu salah besar. Namanya ada warisan, segera dibagi. Sistem bagiannya ada dua. Bisa dibagi secara total, masing-masing mengambil haknya, sahamnya, atau dibagi secara hitungan supaya masing-masing tahu haknya apa. Misal ada dua saudara, ayahnya meninggal tinggalkan satu rumah. Bagaimana cara membagi rumah? Tidak mungkin dipecah dua dibagi, tidak. Tapi kira-kira pasarannya berapa? 1 miliar. Berarti saya sama anda sudah tahu nasib kita dari sisi hitungan. Kalau ada satu minta haknya sekarang, wajib bagi yang kedua memberikan. Bagaimana caranya? Kalau anda tidak mau jual rumah, anda wajib membayar hak sebagian ini, berarti menjadi rumah itu milik anda sendiri. Ini persoalan banyak yang sekarang menghadapi masalah karena orang tuanya meninggal, kemudian ibunya meninggal, tidak dibagi warisan sekian lama. Begitu anaknya dan cucu mereka sudah membesar, muncul banyak masalah. Sekarang bingung hitungannya, dan di luar membingung hitungannya masalah-masalah antara saudara dan keluarga. Sampai sekarang kita melihat ada banyak keluarga yang kita datangi untuk mendamaikan antara mereka, tidak bisa-bisa. Akhirnya mereka sampai sekarang mengurus di mahkamah, di pengadilan supaya selesaikan masalah ini. Inilah akibat kita melanggar sistem Islam, melanggar sistem Allah. Warisan itu hak ahli waris, dan tidak boleh ada seorang waktu dia masih hidup, dia sudah merasa mau mati, merasa mau meninggal, dia bilang anak saya semuanya jahat, anak saya tidak salih, tidak salihah, saya wakafkan semua harta saya untuk di jalan Allah. Tidak boleh. Biar dia meninggal dunia, tidak boleh menjalankan wasiatnya. Karena di sini ada menzalimi hak ahli waris. Jadi harus kita berfikir baik-baik. Orang yang pun, apalagi yang bertanggung jawab soal warisan, itu amanat yang paling berat. Kalau ada seorang tua meninggal tapi anaknya masih kecil, termasuk anak yatim, menwakili seorang lain untuk menguasai hartanya dan kontrol hartanya sampai anaknya ini dewasa, ini paling berat tugas. Karena ancaman dari Allah, orang yang menjaga memelihara harta anak yatim tapi dia makan dari harta itu tidak sesuai ajaran Islam,
akan dia makan dari api neraka nanti di hari kiamat. Itu tugas yang paling berat. Harus kita ngerti jamaah sekalian, kalau soal harta halal akan dihisab oleh Allah, harus kita fahami itu. Sekarang orang berfikir kalau halal alhamdulillah selamat. Belum tentu. Yang halal belum tentu selamat, apalagi yang haram. Yang halal dihisab oleh Allah dari mana dan ke mana. Sekarang banyak berfikir sumber uangnya jelas 100% halal, tapi pengeluarannya yang tidak jelas, sembarangan, membelanja tanpa mubazir. Ini semua akan ditanya, dihisab oleh Allah. Jadi harta yang halal 100% akan dihisab oleh Allah, dan harta yang haram bukan dihisab, diazab langsung, diazab. Yang merasa diri memiliki sesuatu itu sombong. Yang semestinya kita selalu merasa diri milik Allah, hamba Allah, tidak bisa apa-apa, tidak bisa kemana-mana dari Allah dan kembali kepada Allah. Itu hakikatnya la haula wala quwata illa billah. Ibadah pun tidak bisa sempurna kalau bukan taufik Allah. Sebagaimana bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha idza ahabba 'abdan. Saya paling suka hadis ini. Kalau Allah mencintai seorang hamba, berarti kalau Allah tidak mencintai seorang hamba, tidak dapat taufik. Dan selalu saya sampaikan, Allah memberikan dunia belum tentu Allah cinta. Jadi jangan anda merasa kekayaan itu tanda Allah mencintai kita. Adanya dunia, kehilangan dunia, sehat maupun sakit, senang maupun susah, itu sama sekali tidak ada tanda Allah cinta atau murka. Tapi yang menjadi tanda Allah mencintai seorang hamba, lihat agamanya, semangatnya ibadah, semangatnya salat malam, semangatnya belajar, semangatnya untuk betul-betul menjadi orang yang bertakwa, jauh dari perkataan-perkataan yang tidak benar. Kalau orang sengaja dan jelas mencaci makinya, sikapnya menghadapi dengan ikhlas dan sabar. Apalagi yang tidak jelas yang namanya isu dan fitnah, dia tidak sama sekali meresponi. Itulah tanda-tanda Allah mencintai orang itu. Innallaha idza ahabba 'abdan ista'malah. Kalau Allah mencintai seorang hamba, digunakan oleh Allah hamba itu. Digunakan apa? Dibukakan pintu taufik. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana maksudnya digunakan? Dijadikan apa? Qalu wa kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah? Qala yuwaffiquhu fi amali khair. Allah menggunakan hamba itu, dibukakan pintu taufiknya untuk berbuat amal salih. Saat dia berbuat amal salih itu, Allah perintahkan malaikatul maut, silahkan cabut nyawanya. Itu namanya husnul. Karena untuk mengambil nyawa seorang, malaikatul maut pun tidak tahu, dia menunggu perintah Allah. Allah tidak memberitahu malaikatul maut, hamba ini dicabut nyawanya saat dia lagi mabuk atau saat dia lagi salat. Malaikatul maut tidak diberitahu hal itu. Yang dia diberitahu, dia menerima perintah, cabut nyawanya. Masalah keadaannya bukan urusan malaikatul maut.
Oleh kerana itu Bapak Ibu, kita sama-sama merasakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, sebabnya firman ini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dia membuat buku 4 jilid. Satu buku lebih dari 300 halaman. Hanya gara-gara iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi yang semestinya kita merasakan saat kita salat, kalau boleh stop. Apalagi lagi salat sunnah, lagi salat malam, begitu anda membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, stop dulu. Sambil anda merasa tersentuh hati, ini hati harus bergerak. Allah sudah menggambarkan kalau Quran turun di atas gunung, hancur. Mana yang lebih kuat dan kasar, gunung atau daging manusia, hati manusia? Jelas lebih kuat dan keras gunung. Tapi bisa gunung itu hancur karena Al-Quran. Hati kita masa tidak bisa rasa. Kalau bisa kencang, bukan hanya kalbu kita yang malah seluruh tubuh badan kita berkencang saat mendengar kalamullah. Jadi pas anda baca iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, ini murni ikhlas. Hanya kepada Allah kami beribadah, hanya kepada Allah kami memohon, hanya kepada Allah kami tawakal, hanya kepada Allah kami cinta, hanya kepada Allah kami memohon bertolong, hanya kepada Allah. Jadi semua hanya kepada Allah, tidak ada yang lain. Urusan dunia pun hanya kepada Allah. Ada masalah dalam rumah tangga kita, urusannya sama Allah. Apapun hanya kepada Allah. Jadi terwujud iyyaka na'budu dalam segala hal. Jangan anda memahami singkatnya ibadah adalah ibadah itu gerakan salat, baca Quran. Tidak. Dunia pun bisa jadi ibadah kalau kita berserah diri kepada Allah saat urusan dunia. Jadi tidak boleh kita merasa, oh saya pintar, saya cerdas, saya punya kelebihan, bisa menjadi orang kaya karena tenaga dan usaha. Tidak. Tapi karena taufik Allah. Ikhtiar saya pun, walaupun saya punya ikhtiar, tapi kita punya yakin, ikhtiar pun belum ada arti kalau belum ada izin Allah. Tapi tetap kita berikhtiar. Begitu kita merasa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sudah merasa connect batin, sudah hatinya merasa hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Tapi segala ibadah itu yang kami harapkan menjadi ibadah ikhlas, khusyuk, murni, diterima. Ya Allah, kami tidak sanggup menyempurnakan ibadah kecuali dengan wa iyyaka nasta'in. Wa iyyaka nasta'in maksudnya, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami memohon pertolongan. Pertolongan untuk apa? Untuk dunia, pertolongan untuk urusan anak, pertolongan untuk urusan usaha, urusan rumah, urusan bukan. Tapi wa iyyaka nasta'in, supaya ini wa iyyaka na'budu itu jadi sempurna. Supaya iyyaka na'budu jadi sempurna, ya Allah tolonglah kami supaya ibadah ikhlas, dunia lancar, ibadah diterima sempurna. Karena kami bukan pertolonganmu ya Allah, ibadah pun aja kacau. Ya mohon maaf, ibadah kita masih belum apa-apa. Begitu setiap saya membaca Al-Fatihah di luar salat maupun di dalam salat, saya betul-betul merasakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in membuat saya berhenti. Sambil ulama berkata, barang siapa yang memahami iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dia mampu memahami Al-Fatihah. Barang siapa yang mampu memahami rahasia Al-Fatihah, dia akan mampu memahami segala isi Al-Quran. Semua isi Al-Quran kembali kepada Al-Fatihah. Semua isi Al-Fatihah sumbernya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi kuncinya di situ.
Jadi kita betul-betul sudah berserah diri hanya kepada Engkau ya Allah, ibadah, ikhlas, berjuangan semua, hidup mati karenamu ya Allah, wa iyyaka nasta'in. Habis itu sudah betul-betul kita meyakini segalanya milik Allah dan kita hamba Allah, baru kita minta petunjuk. Ihdinas siratal mustaqim. Buat apa? Dunia akhirat, lahir batin, ilmu, sekolah, kuliah, jodoh, rizki, urusan, semua termasuk siratal mustaqim. Jadi siratal mustaqim bukan hanya agama. Siratal mustaqim jalan yang lurus dalam pendidikan, jalan yang lurus dalam mencari jodoh, jalan yang lurus dalam mendapatkan yang terbaik dalam bisnis dan usaha, jalan yang lurus mendapatkan majlis ta'lim yang memberikan manfaat dalam kehidupan saya, yang merubahkan menjadi majlis dan belajaran saya semakin baik, saya semakin mendekatkan diri saya kepada Allah, bukan ilmu yang sia-sia. Itu yang perlu. Inilah ihdinas siratal mustaqim. Malah salah satu taufik Allah subhanahu wa ta'ala bagi kita semua, kalau Allah membukakan kita bisa menghadiri majlis ta'lim, yang Allah rubahkan rasa hati kita menjadi lebih baik. Dengan keikhlasan kita berduduk di majlis ta'lim dan sama-sama belajar, disitulah Allah bukakan hati kita bersama. Yang berceramah Allah gerakkan lidahnya supaya bisa menyentuh hati yang mendengar. Karena orang yang berceramah tidak mampu menyentuh hati yang mendengar, tapi Allah yang mampu mengkontak batin supaya bisa apa yang disampaikan oleh penceramah bisa difahami, bisa dirasakan, bisa dihayati. Bapak Ibu, Allah Tuhan yang maha adil. Allah bukan Tuhan yang zalim. Dan harus kita yakini, apapun kesusahan kecil maupun besar, ujian, cobaan kecil maupun besar yang kita hadapi, yakini 100% itu keburukan dosa kita. Itu sebabnya dosa kita. Dosa yang menjadikan hidup kita buruk. Saking banyak dosa kita, besar maupun kecil, sengaja maupun tidak sengaja, dosa lalu yang kita lupakan atau dosa yang sedang berjalan yang kita tidak bisa tinggalkan. Ini semuanya di sisi Allah tidak ada yang sia-sia. Malah justru karena Allah masih sayang sama kita, diberikan cubaan karena kita manusia yang berlaku dosa, lupa bertaubat. Allah kasihan kita, ini hambaku belum mau taubat, ya udah berikan cubaan biar dosa itu diampuni Allah. Ternyata cubaan itu pun ada hikmahnya. Justru tanda kasih sayangnya Allah ada cubaan karena Allah mengampuni dosa kita yang kita lupakan. Ini bukan hukuman. Jangan ada orang berkata, kenapa Allah menghukumkan saya? Cubaannya terlalu banyak, kenapa Allah menghukumkan saya? Bapak Ibu, kalau Allah menghukumkan kita atas salah dan dosa, tidak ada makhluk pun yang mampu hidup di bumi. Dan sudah berkali-kali kita sampaikan, tolong hafal ayat surah 35 ayat 45. Tolong simpan, hafal, tulis, buka di dalam rumah. Nanti kalau pulang ke rumah buka Al-Quran, surah 35 ayat 45. Walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabbah. Sekiranya Allah menghukumkan manusia atas setiap dosa dan masalahnya, tidak ada makhluk pun yang mampu hidup di bumi. Bukan hanya manusia yang tidak hidup, tidak ada makhluk pun, biarpun binatang. Sebabnya dosa Bani Adam, sebabnya dosa manusia, binatang pun jadi kurban. Dan di hadis Rasulullah SAW, walaulal bahaim lam tumtaru, kalau bukan binatang yang Allah masih kasih sayangnya kepada binatang, Allah tidak akan menurunkan kasih sayangnya atau menurunkan hujan rahmat. Ini cuma karena binatang Allah masih menurunkan rahmat.
Wala haula wala quwwata illa billah. Yakini Bapak Ibu, rencana Allah itu jauh lebih baik untuk kita daripada rencana kita sendiri. Yakini Allah Maha Adil, Allah Maha Kasih Sayang. Allah jauh lebih kasih sayang daripada ibu kepada kita. Allah jauh lebih kasih sayang, khususnya di ayat Al-Kursi. Kan habis kita salat, habis zikir-zikir kan baca ayat Al-Kursi kan. Dan saya minta sama jamaah, jangan sampai tertinggal ayat Al-Kursi setiap habis salat. Jangan sampai tertinggal setiap habis salat sama mau tidur. Kenapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis yang sahih, "Man qara'a ayatal kursi dubura kulli salatin laisa bainahu wa baina dukhulil jannati illa an yamut." Barang siapa yang membaca ayatal kursi setiap habis salat, tidak ada halangan untuk masuk surga kecuali mati. Jadi tidak ada sesuatu yang menghalangi kita masuk surga kecuali menunggu meninggal. Ini keutamaan ayat Al-Kursi dibacakan setiap habis salat. Oleh karena itu, kalau anda sangat kubur, tidak sambat istighfar, tidak sambat tasbih, tidak sambat tahmid, tidak sambat takbir, tidak sambat doa-doa yang lain, begitu anda salam mau terus jalan, walaupun sambil jalan keluar dari masjid, tetap baca ayat Al-Kursi. Ini sayang sekali, jamaah sekalian, masuk surga. Ini dalam ayat Al-Kursi, masuk surga kata Rasul. Barang siapa yang menjaga ayat Al-Kursi setiap habis salat, tidak ada halangan membawa dia masuk surga kecuali menunggu mati. Subhanallah. Jadi khususnya ayat Al-Kursi, kalau kita bacakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, jangan disambungkan dengan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dari sisi makna tidak baik. Karena sekarang kita sudah sepakat, kalau kita baca di tengah surah cukup a'udzu, tidak ada bismillah kan? Tapi boleh enggak baca bismillah? Kalau soal boleh, boleh saja. Tapi kita kan mencari yang terutama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, berhenti. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tapi kalau kita a'udzu billahi minasyaitonir rajim, Allahu la ilaha, berarti di sini kita berlindung kepada Allah sendiri dari Allah sendiri. Jadi seolah-olah terlipat Allah sama syaitannya gitu. Berarti dari sisi makna tidak baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, berhenti. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, dan seterusnya. Kalau anda merasa belum mantap kalau tidak bawa bismillah, ya silahkan, tidak ada yang melarang baca bismillah. Saya kasih satu gambaran. Kalau bapak ibu melihat seorang tidur di tanah jalan, ditiupi dengan angin yang cukup kencang, saat lewat angin di atas orang yang tidur, terbuka bajunya, terlihat auratnya, apa yang kita lakukan di saat itu? Hah? Masa mau tengok terus? Apa yang kita lakukan? Dia tidur, kita langsung berusaha tutupi atau buka aja sekalian? Tidak mau buka. Tapi kenapa sekarang kita suka buka aib orang? Kalau kita lihat orang tidur ditiupi oleh angin, terbuka bajunya sampai terlihat auratnya, kita berusaha tutup. Tapi kenapa di saat kita melihat seorang punya salah, seorang punya kekurangan, punya aib di rumah tangganya maupun di luar, sama siapapun urusannya, begitu kita melihat aib, kita tidak berusaha menutupi, malah kita berusaha membuka. Padahal bapak ibu baru berkata kami berusaha, berarti kita tidak jujur. Mohon maaf, kita tidak jujur.
atau berkata-kata terlalu mudah diucapkan, tapi saat perbuatannya ternyata bertentangan dengan ucapan kita. Bapak Ibu semuanya, termasuk saya, punya aib, punya salah. Kata Imamul Hasanul Basri rahimahullah, dengar hikmah ini, tolong kalau bisa dituliskan. Imamul Hasanul Basri salah satu ulama besar, ulama sufi. Beliau berkata, saya bertemu dengan kelompok manusia. Saya telah bertemu dengan kelompok manusia. Mereka tidak pernah memiliki aib. Kelompok tersebut tidak memiliki aib, tapi mereka suka membuka aib orang lain. Allah wujudkan aib di dalam diri mereka, akhirnya tersebar aib mereka. Saya berjumpa dengan kelompok yang mereka dalam dirinya tidak memiliki aib, tapi karena mereka suka membuka aib orang lain, Allah wujudkan aib di dalam diri mereka. Dan saya, kata Imam Hasan al-Basri, dan saya berjumpa dengan mereka, dengan kelompok yang lain yang mereka memiliki aib yang segitu banyak, tapi mereka berusaha menutupi aib orang lain. Allah sendiri menutupi aib mereka yang ada di dalam dirinya. Masya Allah, luar biasa. Ada 4 macam hal dalam hal isti'azah. Ada 4 macam hal dalam hal isti'azah. Yang pertama, kalau kita memulai baca dari awal surah, kita mulai dengan a'udzu billahi minasyaitan ar-rajim, baru bismillahirrahmanirrahim. Kecuali surah At-Taubah, karena surah At-Taubah tidak ada bismillahirrahmanirrahim. Kenapa tidak ada bismillahirrahmanirrahim? Karena isi surah At-Taubah Allah membukakan cerita orang-orang munafik. Dan saya dapat satu pelajaran, kalau kita mau check up, kalau mau check up, pergi kemana? Rumah sakit kan? Kalau mau check up iman bagaimana? Mau check up iman, saya mau tahu saya iman atau munafik, baca surah At-Taubah. Baca surah itu. Kenapa baca surah At-Taubah? Karena di dalamnya banyak Allah terangkan sifat-sifat orang munafik. Kita periksa, kira-kira di antara sifat ada di dalam diri kita. Kalau ada, berarti hati-hati, segera taubat. Oleh karena itu dinamakan taubat, karena Allah menerangkan sifat orang kafir, waktu bagaimana bermusuhan sama orang kafir yang memusuhi kita, harus kita bela diri. Bagaimana Allah terangkan sifat orang munafik, tapi setiap cerita-cerita yang terbawa Allah masih mengajak mereka segera bertaubat. Oleh karena itu dinamakan surat Taubah. Dan kalau Allah membukakan cerita dan aib, sifat-sifat kekurangan orang munafik, bukan Allah menjelekkan mereka, zatnya mereka, tapi Allah menjelekkan sifat kemunafikan sendiri. Jadi persoalannya di sini bukan orangnya, tapi persoalannya sifatnya. Itu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hal ini bertentangan dengan bismillahirrahmanirrahim yang termakna isinya dengan rahmat, kasih sayangnya Allah yang maha rahman, maha rahim, tidak cocok terbawa. Ini satu pendapat. Yang kedua, pendapat kenapa tidak ada bismillahirrahmanirrahim dalam surah At-Taubah, karena memang surah At-Taubah adalah sambungan daripada suratul Anfal. Jadi boleh kita baca innallaha bikulli syai'in alimun bara'atun minallahi wa rasulih. Jadi kita sambung dengan suratul Anfal, boleh diteruskan dengan surat At-Taubah. Yang ketiga, ada alasan begitu turunnya ayat-ayat Al-Quran, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang tidak bisa menulis, dia punya beberapa sahabat kerjaannya tukang tulis. Dipanggil Rasulullah SAW, ini turun ayat, kamu tulis.
ayat ini diposisikan di sini, di kanan ini, di kiri ini, di atas ini, di bawah ini dituliskan diawali dalam bismillah. Begitu sampai surah Taubah kata Rasulullah tidak ditulis bismillah. Jadi berarti di sini ada perintah. Tapi yang lebih kuat dalam tiga hal ini, kenapa tidak ada bismillah? Karena isi surat Taubah itu adalah sifat-sifat orang munafik dan Allah membukakan cerita mereka. Oleh karena itu tidak sesuai dengan sifat Rahman Rahim. Oleh karena itu tidak ada bismillahirrahmanirrahim.